Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa asba'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, marilah kita memperbaharui niat kita dengan bersama-sama berniat untuk i'tikaf. Semoga i'tikaf kita, qiyamul lail kita pada malam Jumat yang penuh berkah ini benar-benar mendapatkan hujan rahmat, berbagai kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saya berniat untuk i'tikaf sunnat karena Allah di masjid ini. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, ya Allah, mudah-mudahan kita tercatat sebagaimana layaknya i'tikaf pada bulan suci Ramadan. Malam ini kita akan mengungkap rahasia takbir. Intinya salat itu takbir. Takbir itu mengucapkan dengan mulut Allahu Akbar, menghayati di dalam kalbu Allah betul-betul maha besar, yang kita buktikan dengan cara ruku, sujud. Takbir ihram amat sangat penting dalam salat, Bapak Ibu. Takbir inilah yang menghubungkan bumi dengan langit. Takbir ihram menyimpan banyak rahasia. Di antara rahasia takbir ialah mi'raj. Ada hadis Nabi, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'raj orang beriman. Bukan cuma Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa mi'raj. Kita pun orang yang beriman mengikuti sunnah Rasulullah juga bisa mi'raj. Mi'raj berarti perjalanan rohani menuju Tuhan. Mi'raj, setiap kali seseorang hamba salat, maka setiap itu idealnya orang itu mi'raj ke langit. Jadi 5 kali sehari semalam minimum kita turun naik ke langit. Kenapa? Karena begitu kita takbir Allahu Akbar, pada saat itu kita melejit ke langit. Makanya itu kita ucapkan inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati bahkan matiku hanya untuk Engkau ya Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kami hadapkan mukaku kepadamu
Karena kita sudah menjadi naik ke langit, berjumpa dengannya. Jadi takbir itu sangat penting. Kita semuanya bisa mi'raj. Ini ayatnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kenapa Allah mengatakan bi'abdihi bukan bi Muhammadin? Kenapa pakai huruf ba? Litab'id. Siapapun dekat dengan Allah itu akan naik ke langit. Jadi bukan cuma Nabi Muhammad SAW, Nabi kita yang bisa mi'raj. Bi'abdihi, siapapun hambanya yang bangun di tengah malam seperti kita di sini, Bapak Ibu sekalian. Long weekend seperti ini, orang ngorok di rumahnya. Tapi masih ada segelintir hambanya yang datang tersungkur di rumahnya untuk mendekatkan diri terhadapnya. Tidak ada lain tujuannya kecuali memohon ridhanya. Maka itulah di tengah malam ini kita mendaki langit. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyaba'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Dalam bagian malam itu seperti sekarang ini. Thulutsal layail, separuh ketiga malam seperti sekarang inilah. Fatahajjad, hendaklah melakukan tahajud. Nafilatal lail. Jadi ada keindahan tengah malam itu. Nah, kalau kita sujud tersungkur di tengah malam, apalagi di rumah Allah seperti ini, asa mudah-mudahan sama dengan la'allah, semoga ayyaba'ataka rabbuka, Allah akan membangkitkan kita, Allah akan mengorbitkan kita mencapai puncak maqam mahmuda, tempat yang sangat tinggi yang dicita-citakan oleh seluruh makhluk. Lafaz takbir Allahu Akbar adalah lafaz tauhid yang amat kuat. Yang menggerakkan kita dalam salat itu Allahu Akbar. Bukan Alhamdulillah, bukan Subhanallah. Mengangkat tangan dengan Allahu Akbar. Perintah ruku dengan Allahu Akbar. Perintah sujud dengan Allahu Akbar. Perintah bangkit dari sujud Allahu Akbar. Perintah sujud kembali Allahu Akbar. Bangkit dari sujud kembali Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar lah yang menggerakkan diri kita. Siapa orang yang digerakkan oleh kekuatan Allahu Akbar, minggir. Kenapa? La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada yang maha kuasa selain hanya Allah. Lafaz takbir bisa merobek hijab-hijab yang membatasi hamba dengan Tuhan. Ada 70.000 hijab yang mendinding, yang membentengi, yang menghalangi hamba untuk berjumpa dengan Tuhan. Di antara 70.000 tirai yang menutupi hamba itu, kata sebuah hadis riwayat Ahmad, ada seperti kertas
tisuh, tipis, telunjuk bisa merobek. Tapi di antara tirai itu ada yang seperti kain pisau yang bisa merobek. Dan juga ada seperti tembok, linggis yang bisa merobek. Bahkan ada yang seperti benteng. Kekuatan tangan biasa linggis enggak mampu menjebolnya. Benteng penghalang antara hamba dengan Tuhannya itu hanya akan bisa dirobek oleh takbir. Allahu Akbar. Jadi lafaz takbir itu bisa merobek seluruh hijab-hijab yang mengantarai manusia dengan Tuhan. Makanya itu Allahu Akbar ini harus bersahabat dengan kita. Sebelum salat disunatkan azan, iqamat. Apa bunyinya azan itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa 4 kali kita mengucapkan Allahu Akbar? Karena 4 tirai yang sangat penting, 4 kekuatan di dalam diri kita yang harus bertauhid. Allahu Akbar yang pertama, tauhidul asma. Perlu tauhid nama-nama. Ma'rifah kita tentang nama-nama Allah, nama-nama alam semesta. Sebetulnya semua nama-nama alam itu Asmaul Husna juga. Cuman ada yang langsung disebutkan Allah. Walillahil Asmaul Husna. Karena pada hakikatnya alam ini adalah tajallinya Dia. Dengan demikian semua nama-nama alam ini maka secara tidak langsung juga adalah namanya. Allahu Akbar menyatukan semua nama menjadi namanya. La mawjud illallah, tidak ada yang mewujud selain hanya Allah. Allahu Akbar yang kedua adalah tauhidul af'al. Semua perbuatan, action, tingkah laku adalah perbuatan. Kita menyatukan semua perbuatan apapun, kelakuan, perilaku alam, makrokosmos, mikrokosmos, tidak lain adalah perbuatannya sendiri. Dengan N besar perbuatan Allah, itu tauhidul af'al. Allahu Akbar yang ketiga ialah penyatuan sifat. Semua sifat-sifat makhluknya otomatis sesungguhnya adalah sifat-sifatnya. Sifat Allah bukan hanya sifatnya, tapi sifat makhluk tidak lain juga adalah sifatnya. Karena hanya ada Dia yang ada, yang lainnya adalah tajallinya, manifestasi. Allahu Akbar yang keempat ialah tauhiduz zati, penyatuan zat. Semua alam semesta, siapapun dan apapun yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, sesungguhnya tidak lain adalah dirinya atau dari Dia sendiri. Jadi Dia semua, itulah tauhiduz zati. Jadi azan dengan ucapan 4 kali itu bukan sekedar 4 kali. Muazzin harus paham. Kita pun wajib menjawab suara-suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana caranya menjawab? Satukan semua nama-namanya. Satukan semua perbuatan. Satukan semua sifatnya. Satukan dengan zatnya. Itulah hakikat takbir. Kekuatan takbir ihram. Pertama, ruhut takbir ialah at-tasbih.
Sesungguhnya hakikat takbir itu ialah pensucian diri. Begitu kita menengadah, menghadap ke kiblat, mengangkat kedua tangan kita, Bapak Ibu, Allahu Akbar. Lihat posisi tangan saya. Kedua tangan kita ini menghadap ke kiblat, setara dan sejajar dengan telinga. Allahu Akbar. Muka kita, kedua telapak tangan kita, itu give up. Apa namanya give up? Angkat tangan dalam teori militer. Kalau orang angkat tangan, tidak bisa ditembak lagi. Melanggar HAM. Nah kita angkat tangan, pertanda pasrah. Gak ada apa-apanya. Hanya Engkaulah ya Allah. Segala-galanya bagiku. Terserah Engkau. Itu mensucikan diri, ya Allah. Inilah hamba-Mu yang kotor. Inilah hamba-Mu yang egois. Inilah hamba-Mu yang tidak tahu malu. Inilah hamba-Mu yang gak ada apa-apanya sama sekali. Itulah takbir. Pasrah menyerahkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, takbir ihram itu menembus lapis-lapis hijab diri kita dengan Tuhan. Tadi ada 70.000 hijab. Begitu kita mengucapkan Allahu Akbar, robeklah semua hijab-hijab, dinding-dinding itu dengan kekuatan Allahu Akbar. Ketiga, takbir merobek dan menembus hijab-hijab kegelapan atau hijab zulmani dan hijab-hijab cahaya atau nurani. Ada dua macam hijab yang memisahkan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu. Kedua-duanya itu menjadi penghalang untuk berjumpa dengan Tuhan. Ada yang namanya hijab zulmani, hijab dalam bentuk kotoran-kotoran, kegelapan-kegelapan, seperti dosa. Gak mungkin kalau kita bergeliman dosa, doa kita dikabulkan. Tidak mungkin kalau kita bergeliman dosa bisa naik ke langit. Ditolak oleh penjaga langit. Kotor kamu mau menyentuh yang maha suci. No way, tidak bisa. Nah takbiratul ihram ini kalau ucapkan dengan penuh kepasrahan, hijab zulmani itu bisa robek. Aku memang pendosa tetapi aku pasrahkan diri ini kepada Allah. Tembus tuh hijab zulmani. Tapi belum tentu orang yang bisa merobek hijab zulmani mampu merobek hijab nurani. Apa yang dimaksud hijab nurani? Bukan dosa yang kita lakukan, tapi kebaikan. Kebaikan itu cahaya. Kapan cahaya itu berfungsi menyilaukan diri kita sampai kita juga bisa jatuh. Orang jatuh karena kegelapan, tapi orang bisa jatuh karena kesilauan. Terlalu gelap jatuh karena tidak tahu jalan. Terlalu terang silau matanya sampai masuk lubang juga, jatuh juga. Orang yang terhijab dengan hijab zulmani, insya Allah bukan kita di masjid ini. Insya Allah kita sudah meninggalkan dosa besar, membunuh, aborsi, zina, merampok, itu hijab zulmani. Tapi yang dimaksud hijab nurani ialah aktif melakukan ibadah, tetapi aktif juga pamer. Aku dan kita jamaah Istiqlal loh. Kita setiap bulan itikaf, setiap malam Jumat datang. Oh aku kan Senin Kamis. Oh, kita punya anak yatim piatu kok.
Saya yang bangun masjid. Melakukan kebaikan tetapi dipamerkan, itulah hijab nurani. Begitu dia dipuji, lehernya naik. Itulah hijab nurani. Jadi orang itu bisa jatuh karena hijab kegelapan, zulmani. Bisa juga jatuh karena hijab nurani, amal perbuatannya yang membanggakan diri. Seolah-olah ibadah, kebaikan yang dilakukannya bukan karena Allah tetapi untuk mendapatkan pujian dari sesama. Allahu Akbar ini merobek hijab nurani. Pengulang-ulangan takbir Allahu Akbar. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ketika ruku, takbir. Ketika sujud, takbir. Bangkit dari sujud, takbir. Mulai dari azan, qamat, takbir melulu kita lakukan. Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, terdapat 70.000 hijab yang membatasi diri seseorang hamba dengan Tuhan. Diharapkan dengan tabir, ya, dan takbir yang kita lakukan bermacam kali itu ya, takbir ihram, takbir ruku, takbir sujud, itu nanti yang akan menembus hijab-hijab itu. Di antara sebab alam mulki, takbir yang berulang-ulang kita ucapkan itu tidak menafikan rahasia-rahasia sebab alam malakut. Apa ini maksudnya? Jadi hikmah dalam rahasia ibadah seorang hamba, selain dijelaskan di bumi, masih ada rahasia lain yang terkandung di langit. Jadi hikmah dan rahasia takbir bagi manusia yang ada di alam mulk di bumi ini disebut dengan alam mulk, alam fana di dunia ini Bapak Ibu. Tidak mengurangi hikmah dan rahasia lain yang dijanjikan Allah di alam malakut, di langit. Orang yang takbir dibukakan keutamaan di bumi dan mendapatkan keutamaan langit juga. Suara-suara takbir bisa membelah langit sehingga para malaikat menyambut dan mendoakan orang-orang yang melantunkan suara takbir. Maka itu azan itu jangan bisik-bisik. Azan itu diteriakkan. Karena begitu takbir diucapkan Allahu Akbar, maka para penghuni langit ya, tertekun mendengarkan itu suara umatnya Nabi Muhammad. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW tidak ada yang melantungkan takbir. Hanya umatnya Nabi Muhammad yang azan. Umat sebelum Nabi Muhammad tidak ada yang azan. Nah begitu kita melantungkan azan, maka berbondong-bondong malaikat itu yang dari langit itu. Karena jumlah malaikat itu jauh lebih besar daripada jumlah manusia. Setetes hujan itu diantar, dikawal oleh malaikat. Berapa triliun tetesan hujan kalau hujan. Maka itu daerah banyak hujan, di situ daerah banyak malaikat Bapak Ibu. Karena ada hadis Nabi kan. Setetes hujan dikawal oleh malaikat. Di Indonesia, di Bogor, di Puncak, banyak sekali malaikat. Tapi di Mekah hanya 2 kali hujan 1 tahun. Makanya di situ perlu banyak nabi. Kenapa? Karena jarang malaikat turun di situ. Kita di Indonesia, daerah hujan, tropis, banyak. Walaupun tidak ada nabi di Indonesia, tapi tingkat ketaatan masyarakat Indonesia jangan-jangan lebih dalam daripada orang-orang Arab. Ada ayat Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqa. Orang-orang Arab itu paling dahsyat kekafiran dan kemunafikannya.
Tidak ada ayat al-Indonesiun asyaddu kufran wa nifaqa. Orang-orang Indonesia paling dahsyat kemunafikannya dan kekufurannya. Walaupun tidak ada nabi, ustadz-ustadz kecil, tapi insya Allah selawat yang paling banyak bertalu-talu di kolom bumi ini di Indonesia, Bapak. Lantunan selawat berbagai macam jenisnya itu ditemukan di Indonesia, jauh melampaui banyaknya jenis selawat yang di negeri Arab sana. Takbir ihram memi'rajkan seorang ke langit. Begitu kita ucapkan Allahu Akbar, melejit kita naik ke langit. Seandainya orang tahu apa rahasia takbiratul ihram, Ibu, Bapak, seandainya orang tahu apa rahasianya takbiratul ihram, tidak akan pernah meninggalkan salat-salat tahajud, qabliyah, ba'diyah, makhdah maupun gairu makhdah. Jadi semua takbir di mana-mana. Maka itu takbirlah Bapak Ibu. Karena mengangkat kita ke langit. 7, keutamaan takbir bukan hanya mi'raj, tapi masih banyak keutamaan lainnya. Di antara keutamaannya itu ialah rangkaian takbir itu sendiri, mulai dari wudu, azan, dan iqamat itu penuh dengan takbir. Rasulullah bersabda, bikulli qatratin min wudu'ihi malakan, yuqaddisuhu wa yusabbihuhu wa yukabbiruhu. Setiap tetes air wudu ada malaikat yang membersihkan, menyucikan dan membesarkan. Jadi setiap tetes air wudu ibu bapak ada malaikat yang membersihkan, ngepel dosa-dosa yang dilakukan. Maka itu bagaimana tidak bercahaya mukanya wudu orang yang berwudu itu. Kalau 5 kali kita berwudu sehari semalam, Bapak Ibu, apa masih kotor muka itu? Kata Rasulullah kepada sahabatnya, hai sahabatku, seandainya ada sungai bersih bening mengalir di depan rumahnya, lantas kamu mandi di 5 kali sehari semalam, apa masih ada kotoran di badannya? Kata sahabat, tentu enggak ada ya Rasulullah. Maka itu seringlah kamu membersihkan mukanya. Berwudu mensucikan muka, maka itu seluruh organ tubuh yang dibasuh pada waktu berwudu itu nanti akan menjadi obor menyala, menuntun kita untuk meniti dari kuburan ke pada mahsyar. Jadi orang yang tidak pernah tersentuh air wudu, gelap gulita mukanya, tidak tahu jalan mau kemana. Jadi orang yang sering berwudu, mukanya seperti matahari terang benderang, tidak mungkin jatuh ke jurang. Maka itu rajinlah melakukan apa yang disebut dengan tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Kalangan ulama menasihatkan, ini termasuk Imam Syafi'i loh Bapak Ibu, biarkanlah air wudunya mengalir. Nah sepanjang air wudu itu mengalir, maka sepanjang itu akan mengalirkan dosa-dosa yang bersangkutan. Ibu-ibu kalau habis berwudu, jangan dilap dengan handuk mukanya. Bapak-bapak, biarkanlah air wudu itu mengalir. Jangan dikeringkan dengan handuk. Kenapa? Sepanjang air wudu itu mengalir, maka sepanjang itu dosa-dosa itu akan dibersihkan. Setiap tetes air yang membasahi anggota badan, maka itu setiap itu ada malaikat yang mengepel dosa-dosa hamba yang pernah melakukan dosa.
Yang kedelapan, takbir yang mengawali azan dan iqamat ditutup dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka setiap takbir itu di dalamnya merobek hijab-hijab tebal. Benteng tembok-tembok yang menghalangi seseorang hanya bisa dijebol dengan takbiratul ihram. Nabi pernah bersabda, salat yang diawali dengan azan dan iqamat akan turun para malaikat berjamaah mengaminkan doa-doa orang yang sedang salat itu. Jadi kalau Bapak Ibu salatnya tidak ada azan, sepi. Bagaimana kalau iqamat ada satu saf malaikat turun? Tapi kalau azan berjubel-jubel malaikat, tambah lagi iqamat, tambah jumlah malaikat lagi. Jadi di belakang kita tuh makmumnya malaikat. Maka itu ya karena Abu Danya kalau yang kami sembah. Kenapa kami di belakang kita rombongan malaikat banyak? Kalau orang salat tanpa azan, tanpa iqamat, sendirian salatnya. Makanya itu rumah yang sering dipakai azan, rumah yang sering dilantungkan azan, kata Rasulullah SAW, rumah yang sering dipakai untuk memanggil nama Allah, itu akan kelihatan para penghuni langit seperti penghuni bumi melihat bintang kejora di langit. Siapa itu di bawah itu? Bintang kejora itu, oh iya, Masjid Istiqlal. Masjid paling aktif melantungkan takbir. Oh pantas, cahayanya gemilau dilihat oleh para penghuni langit. Siapa rumah itu? Bercahaya banget. Itu rumah sering digunakan majelis taklim, berselawat kepada Nabi. Rumah sering dipakai berzikir, itu kelihatan para penghuni langit, malaikat, jin, itu bercahaya seperti bintang-bintang kejora di langit yang sangat terang. Yang kesembilan, batin takbir ilham ini. Batin takbir ihram akan merobek dan menembus hijab-hijab nurani. Tadi saya sudah jelaskan. Hijab-hijab nurani kita ini banyak loh. Begitu kita dipuji lehernya naik, itu riya dan itu bahaya. Menghijab kita dengan Tuhan, tapi Allahu Akbar menembus. Ke-10 takbir menyadarkan seseorang untuk menyaksikan yang maha besar. Kalau semuanya sudah robek, masuklah kepada suatu wilayah yang sakral. Penyaksian itu terjadi manakala segala sesuatu berupa makhluk sudah tersingkir di benak kita dan tertinggal hanya Dia yang maha besar. Inilah hakikat takbir ihram, betul-betul sudah menafikan segala sesuatu selain Allah. Inilah yang dikatakan oleh seorang ulama, a'dhamul khaliq bi anfusihim apatakara maduna fi ayunihim. Kemahabesaran sang khalik di dalam diri seseorang itu akan semakin kecil selain Allah di mata mereka. Subhanallah. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian rahasia takbir. Mari kita memperbanyak takbir. Mari kita menyadarkan diri kita pada saat kita takbir. Maka sesungguhnya yang terjadi adalah kita sedang merobek-robek tirai yang menghubungkan kita, yang menghalangi kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita melaksanakan sholat dengan khusyuk Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum melaksanakan sholat tasbih, tahajud dan witir, terlebih dahulu kami bacakan tuntunan ringkas sholat tasbih, yaitu sebagai berikut.
Untuk jumlah rakaat sebanyak 4 rakaat dengan 2 kali salam. Adapun bacaan niat salat tasbih, usolli sunnatat tasbihi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Aku niat salat sunat tasbih 2 rakaat menghadap kiblat tunai sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Kalimat bacaan tasbih, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jumlah bacaan tasbih per rakaat sejumlah 75 kali. Untuk 4 rakaat dikali 75 kali tasbih, jumlah total menjadi 300 kali tasbih. Cara dan tempat membaca 75 tasbih per rakaat dalam solat adalah sebagai berikut. Yang pertama, 15 kali saat berdiri setelah selesai bacaan Al-Fatihah dan surah lainnya. Yang kedua, 10 kali saat ruku setelah membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Yang ketiga, 10 kali saat i'tidal atau berdiri dari ruku. Keempat, 10 kali saat sujud pertama setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Kelima, 10 kali saat duduk di antara 2 sujud setelah membaca doa duduk di antara 2 sujud. Keenam, 10 kali saat sujud kedua setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ketujuh, 10 kali saat duduk iftirash atau duduk istirahat sejenak sebelum berdiri untuk perpindahan ke rakaat kedua. Hal tersebut ada di rakaat pertama. Adapun di rakaat kedua, yaitu setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam. Adapun pada solat tahajud, setelah salam pertama, imam dan jamaah bersama-sama membaca Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Setelah salam kedua, imam dan jamaah bersama-sama membaca Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah 10 kali. Setelah salam ketiga, imam dan jamaah bersama-sama membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim 10 kali. Setelah salam keempat, imam dan jamaah bersama-sama membaca Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin 10 kali. Jamaah hafizakumullah. Adapun petugas qiyamul lail malam ini sebagai berikut. Untuk imam pertama adalah Al-Hafiz Haji Ansaruddin Ibrahim SQMA. Imam kedua untuk solat tahajud dan witir Al-Hafiz Haji Muhammad Salim Ghazali SQSUD. Selanjutnya, pelaksanaan solat tasbih, tahajud dan witir dimulai, yang diikuti setelahnya dengan muhasabah yang dipimpin oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu la ilaha illallah.